Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan Instruksi Mendagri nomor 47 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, 3, 2, dan 1 di wilayah Jawa dan Bali, terdapat beberapa penyesuaian peraturan. Yang pertama yaitu pusat kebugaran atau fitness diperbolehkan untuk kembali beroperasi di daerah level 4. Pusat kebugaran 1 di wilayah Jawa dan Bali, terdapat beberapa penyesuaian peraturan. Yang pertama yaitu pusat kebugaran atau fitness diperbolehkan untuk kembali beroperasi di daerah level 4, 3, 2 dengan syarat kapasitas pengguna fasilitas maksimal 25%, menerapkan protokol kesehatan yang ketat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk daerah level 3 dan 2, bioskop beserta counter makanan dan minuman yang ada di dalamnya diperbolehkan untuk kembali beroperasi dengan catatan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Bandar Udara Ngurah Rai di Bali akan dibuka untuk pelaku perjalanan internasional dari Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, dan New Zealand pada tanggal 14 Oktober 2021. Semua pendatang wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina dan tes sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sebelum diizinkan masuk ke Indonesia. Apabila tidak memenuhi persyaratan, akan diminta untuk pulang ke negara asalnya. Satuan tugas yang berada di Bandar Ngurah Rai harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum bandara kembali dibuka. Kompetisi Development Basketball League atau DBL dapat dilaksanakan di Jakarta dan Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut. Seluruh pemain, official, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan. Pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan. Seluruh pemain, official, kru, media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR H-2 dan pelaksanaan kompetisi wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus COVID-19 terus mengalami penurunan setiap minggunya. Minggu ini menandakan penurunan kasus selama 11 minggu setelah lonjakan kasus kedua pada bulan Juli lalu. Namun, sebagai perhatian, saya akan menyampaikan perkembangan di tingkat provinsi pada kasus positif, kesembuhan, kematian, dan kasus aktif. Kasus positif di Indonesia pada minggu ini mengalami penurunan 34,6% dibandingkan minggu lalu. Bahkan untuk pertama kalinya, penambahan kasus positif harian Indonesia berada di bawah 1.000, yaitu 922 kasus per tanggal 4 Oktober kemarin. Namun saya ingin menyampaikan bahwa terdapat 3 provinsi dengan penambahan kasus mingguan di atas 1.000 kasus, yaitu Jawa Tengah 1.094 kasus, Jawa Barat 1.074 kasus, dan Jawa Timur 1.059 kasus. Selain itu, penambahan kasus juga terjadi cukup banyak di DKI Jakarta, yaitu 966 kasus, dan Bali 588 kasus. Untuk itu, dimohon kepada 5 provinsi ini, terutama provinsi yang masih mengalami penambahan kasus mingguan di atas 1.000 kasus, untuk terus mengawasi pembukaan kegiatan masyarakat di wilayahnya. Aktivitas sosial ekonomi yang sekarang telah kembali normal, terutama di Pulau Jawa, menyebabkan potensi penularan kembali meningkat apabila tidak dibarengi dengan pelaksanaan dan pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Pastikan bahwa di setiap tempat kerumunan terdapat satuan atau petugas yang ditugaskan untuk mengawasi protokol kesehatan. Selanjutnya, untuk kesembuhan,
Meskipun jumlah kesembuhan tentunya mengalami penurunan karena jumlah kasus positifnya juga menurun, namun persentase kesembuhan terus meningkat. Di minggu ini, rata-rata persen kesembuhan telah mencapai 95,77%. Angka ini terus meningkat dibandingkan dengan persen kesembuhan pada saat lonjakan kasus yang hanya sebesar 80,23%. Kesembuhan pada minggu ini dikontribusikan oleh 5 provinsi dengan jumlah kesembuhan mingguan tertinggi, yaitu Jawa Barat sebesar 1.843, Jawa Timur 1.727, Jawa Tengah 1.652, Sumatera Utara 1.412, dan Bali 1.251. Berbicara tentang kesembuhan, kabar baiknya adalah sejak awal Agustus hingga sekarang, penambahan kesembuhan konsisten lebih besar daripada penambahan kasus positif harian. Sebelumnya pada lonjakan kasus kedua, kasus positif bertambah jauh lebih besar dibandingkan kesembuhan harian. Hal ini tentunya patut diapresiasi karena artinya penanganan pasien COVID-19 baik yang melakukan isolasi mandiri, terpusat maupun dirawat di rumah sakit semakin mengalami peningkatan kualitas sehingga dapat segera sembuh. Kemudian untuk kematian, meskipun persentasenya mengalami kenaikan, namun jumlah kematiannya terus mengalami penurunan. Saat ini penting untuk melihat perkembangan kematian melalui jumlahnya, bukan persentasenya. Karena target kita saat ini adalah menekan kematian hingga 0. Terdapat 5 provinsi yang mengalami kenaikan kematian tertinggi di minggu ini, yaitu Jawa Tengah sebanyak 100, Jawa Timur 81, Aceh 63, Papua 44, dan Bali 41. Selanjutnya untuk kasus aktif, untuk pertama kalinya kasus aktif kita berada di bawah 1%, yaitu 0,86% di minggu terakhir. Ini adalah perkembangan yang sangat baik, mengingat pada lonjakan kasus kemarin, kasus aktif kita sempat mencapai hampir 19%. Bahkan rata-rata dunia pun tidak pernah mencapai kasus aktif di bawah 1%. Saat ini kasus aktif dunia sebesar 7,77%. Terlebih, penurunan yang sangat drastis ini berhasil kita capai dalam waktu kurang lebih 2 bulan saja. Namun, saya akan tetap menyampaikan 5 provinsi dengan kasus aktif yang masih tinggi, yaitu Kalimantan Utara 8,83%, kemudian Papua 5,33%, Aceh 4%, Kalimantan Tengah 3,08%, dan Lampung 2,63%. Masih adanya provinsi yang cukup tinggi baik kematian maupun kasus aktifnya sejalan dengan kondisi bor atau keterisian tempat tidur pada provinsi tersebut.